Di dalam kehidupan percintaan, kita akan mengenal dengan materi, fisik, dan status, apalagi perselingkuhan. Dan di malam ini, aku akan menceritakannya kepada kalian semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Indora. Gimana kabar baiknya kalian di sana? Semoga kabar kalian baik-baik juga ya. Kalaupun lagi dalam keadaan situasi tidak baik, maka Tuhan tahu kalau kamu itu penyabar dan kuat. Di sini aku akan berbagi kisah pengalaman tentang hidup dan cinta. Semoga kalian bisa menikmati dan mendengarkannya ya. Benar sekali, di dalam hubungan asmara biasanya kita akan dipertemukan beberapa faktor, diantaranya yaitu materi, fisik, dan status. Pandangan tentang materi, fisik, atau status biasanya orang bisa berubah dan merubah. Di sini aku rangkum biar tidak terlalu panjang ceritanya. Karena materi bisa membuat orang jadi suka dan tidak suka. Karena fisik, orang bisa jadi dekat dan menjauh. Karena status, orang bisa jadi berubah dan berpikir dua kali. Manusia itu selalu ada dalam masalah dan selalu membanding-bandingkan ini itunya. Kok dia gitu ya, kok aku gini ya, dan lain-lain. Jadi intinya mau kita kaya atau miskin, cantik atau tampan sudah jadi ketentuan Tuhan. Katanya nasib bisa dirubah, tapi alhasil ada yang memaksakan merubah nasibnya malah jadi petaka buat dia dan berakhir penyesalan. Seperti muka dioperasi karena ingin terlihat good looking atau menjadi putih wajahnya dan lain-lain. Tapi pada akhirnya beberapa tahun kemudian mukanya jadi rusak dan menjadi penyakit yang mana bisa menjadi pujian atau ejekan akhirnya. Ya udahlah teman-teman, aku saranin kita sama-sama selalu terus menjadi orang yang selalu pandai menerima dan bersyukur apa yang sudah ada dan diberikan Tuhan sama kita. Mau kita di bawah, mau kita di atas, semuanya sama aja kok. Tuhan itu beneran adil. Begitu juga dengan ujian yang Tuhan kasih sama kita, semuanya sama rata. Oke, lanjut tentang apakah aku pernah selingkuh atau tidak. Jawabannya iya, aku pernah selingkuh. Tapi jangan selalu terus dan terusan menganggap aku ini adalah cowok yang dibilang oleh wanita, selalu dibilang kategori semua cowok sama aja, semua cowok buaya. Oh iya, sebelumnya perlu digarisbawahi dulu bahwa selingkuh itu tidak baik dan tindakan bodoh ya, dan itu salah. Kalian bisa mengartikan ini ketika pemikiran kalian semakin dewasa dan terus dewasa. Karena semakin dewasa umur kita, maka kita akan lebih memahami, oh itu tuh salah ternyata. Maksud aku tuh kita akan berpikir lebih legowo dan bijaksana nantinya di umur beranjak kedewasaan. Oke, lanjut. Nah, aku jelasin kenapa cowok itu selingkuh. Karena aku cowok, aku biasanya selingkuh karena yang pertama, apa yang ada di selingkuhan aku nggak ada di cewek aku. Kedua, biasanya jarang ngasih waktu bersama-sama. Ketiga, bosen. Kalau di posisi aku tuh jarang
ngarepin minta barang atau pengen di ngertiin atau pengen dibeliin sesuatu. Enggak, sama sekali enggak ada. Aku cowok ya biasanya, senengnya itu asalkan dia cukup ada aja sih. Hal seperti itu tuh bisa buat aku seneng luar biasa. Udah bisa ngobatin kekangenan aku. Cukup luangin waktu bareng-bareng aja, entah itu hangout atau dinner bersama gitu. Cukup, udah itu aja sih kalau dari aku ya sebagai cowok. Nah, jika sering tidak ada waktu, biasanya aku lebih memilih jalan sama cewek lain. Nah, disitulah biasanya perselingkuhan itu muncul. Tapi kalau di posisi cowok-cowok yang lain, aku tidak tahu teman-teman ya. Aku tuh lebih seneng dibawelin. Yang kalau ada masalah itu harus dibicarain terus biar bisa nemuin solusinya, maksudku. Jangan diem-dieman terus marah-marah gak jelas tanpa ada alasan tertentu. Sama-sama diomongin gitu bareng-bareng. Dan aku sebagai cowok paling gak seneng, kesal dan jengkel aja kalau keseringan dituduh-tuduh ini itu. Pokoknya dari ketiga alasan tadi jawabannya cukup simpel sih teman-teman, yaitu ada waktu atau luangin waktu bareng-bareng aja. That's it. Itu teman-teman. Makasih udah diingetin, daripada kita diem-dieman, daripada kita egois-egoisan. Kalau aku mampu pasti aku kasih, tapi kalau aku nggak sanggup, aku harap kamu paham. Aku ingin sama-sama kita saling jaga, saling komunikasi. Kita tahu selingkuh itu tidak baik, makanya jangan sampai itu terjadi. Kalau ada kesalahan atau kita sama-sama bosan, mendingan kita sama-sama bicarain aja ya. Penilaian seseorang boleh berbeda-beda, terpenting bisa memahami aja sih menurut aku. Maksud aku tuh semakin kalian dewasa akan semakin bertambah pemahaman kalian. Seperti teori ilmu padi, semakin tinggi semakin menunduk, bukan seperti teori merendah untuk meninggi ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman ceritaku malam ini. Nilailah orang dari segi positifnya saja, karena kalau yang jeleknya tuh sering nggak ada ujung-ujungnya gitu. Karena itulah kejelekan seringkali diomongin dibandingkan dengan kebaikan. Itu kan yang sering kita dengar teman-teman, orang jarang banget ngomongin kebaikan, yang ada keburukan mulu. Ya udahlah, tetap berpikir positif terus teman-teman. Di akhir cerita, selamat malam, terima kasih banyak, dan sampai ketemu di story-storyku yang lainnya. Jika ada kesalahan dalam ejaan berkata atau hal yang lainnya, aku mohon maaf teman-teman ya. Oke, see you teman-teman, bye.